Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Febriani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan bisnis Risolisius. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang risol ayam suwir. Risol ayam suwir merupakan salah satu cemilan khas Indonesia yang populer. Risol ayam suwir ini merupakan inovasi yang memadukan tradisi kuliner Eropa dan juga Indonesia. Risolisius sendiri merupakan salah satu dari banyaknya pengusaha risol yang ada di Indonesia, lebih tepatnya yaitu berada di Karawang. Perpaduan rasa yang pedas dan juga gurih menjadikan risol sebagai makanan yang sangat diminati. Risolisius hadir dengan beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan favorit masyarakat, salah satunya adalah karena memakai bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Dari segi alat-alat yaitu ada teflon, tabung gas, baskom, centong, kuali dan spatula, cobek dan ulekan, pisau dan juga kompor. Sementara dari bahan-bahan yaitu ada tepung terigu, tepung aci, telur, penyedap rasa, garam, tepung panir, ayam, cabai, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, kaldu bubuk, gula, minyak, dan juga ada mika. Selanjutnya yaitu ada cara membuatnya. Yang pertama, campurkan tepung terigu, tepung aci, telur, royco, garam, kemudian aduk untuk membuat adonan risol. Yang kedua, rebus daging selama kurang lebih 15-20 menit. Yang ketiga, haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Yang keempat, suwir ayam yang sudah direbus tadi. Yang kelima, tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga beraroma. Kemudian, masukkan serai dan juga ayam yang telah disuwir. Yang keenam, olesi wajan anti lengket dengan minyak. Kemudian cetak adonan kulit risol. Yang ketujuh, setelah buat kulit risol, isi kulit dengan tumisan ayam yang tadi. Yang kedelapan, lipat menjadi risol, kemudian celup risol ke dalam sisa adonan kulit, lalu ke tepung roti. Yang terakhir adalah goreng risol tersebut hingga matang. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya, yaitu ada pembelian bahan baku, pembuatan adonan kulit risol, dan juga pembuatan kulit risol. Selanjutnya, ini ada perebusan daging ayam, menumis ayam suwir, dan juga pengisian ayam suwir ke dalam kulit risol. Ini adalah gambar risol yang sudah siap digoreng. Ini ketika risol yang sedang digoreng dan juga risol yang sudah digoreng. Selanjutnya ini adalah gambar ketika pengemasan, pemasaran, dan juga ketika market day yang diadakan di UBP Karawang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvasnya. Yang pertama itu ada customer segments. Ada mahasiswa atau pelajar di Karawang. Yang kedua itu ada ibu rumah tangga yang mencari cemilan praktis. Yang ketiga ada karyawan. Yang keempat itu ada komunitas atau individu yang sering mengadakan acara kecil seperti arisan, rapat, dan juga ulang tahun. Yang kedua ada value proposition, yaitu yang pertama ada risol ayam suwir yang gurih, pedas dengan bumbu yang khas. Yang kedua, harga terjangkau, cocok untuk kantong mahasiswa dan juga pelajar. Yang ketiga itu dibuat dari bahan segar dengan proses yang higienis. Yang keempat itu ada sistem pre-order, memastikan makanan selalu fresh dan juga baru saat diterima. Yang ketiga itu ada channel, yaitu WhatsApp untuk komunikasi dan pemesanan, dan juga ada Instagram untuk promosi, unggah foto risol ataupun untuk testimoni pelanggan. Yang keempat itu ada customer relationship, yaitu yang pertama itu respon cepat melalui chat WhatsApp dan juga DM Instagram. Yang kedua, memberikan update rutin terkait jadwal pre-order. Yang ketiga itu ada interaksi aktif melalui story atau polling di Instagram. Yang keempat, melalui testimoni dan juga ulasan pelanggan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang kelima itu ada
revenue streams, yaitu yang pertama ada penjualan risol berdasarkan sistem PO, dan juga ada pemesanan dalam jumlah besar untuk acara atau kelompok. Yang keenam itu ada key activities, yaitu yang pertama itu melakukan promosi dan melakukan pesanan melalui media sosial maupun langsung. Selanjutnya, pembelian bahan baku yang berkualitas dan terjangkau. Yang ketiga itu ada produksi risol sesuai dengan jumlah pesanan. Atau yang keempat ada pengemasan risol. Ya, lalu selanjutnya yang kelima itu ada pengantaran pesanan sesuai jadwal. Selanjutnya yang ketujuh ada key research. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga ada tempat produksi. Yang kedelapan ada key partners, yaitu ada supplier dengan bahan baku dan juga supplier daging ayam. Selanjutnya yang terakhir yang kesembilan ada cost struktur, yaitu yang pertama ada biaya investasi, yang kedua ada biaya bahan baku, yang ketiga ada biaya operasional, yang keempat itu ada salary employee. Di sini dapat kita lihat sumber daya manusianya, yaitu ada tim produksi, tim pemasaran, dan juga tim keuangan. Di sini tim produksinya itu ada 7 orang, termasuk saya sendiri. Tugas tim produksi yaitu membuat risol sesuai pesanan atau sesuai PO dan menyiapkan bahan baku seperti ayam suwir, kulit risol, dan juga bumbu, serta memastikan kualitas dan juga kebersihan produk selama proses pembuatan. Yang kedua ada tim pemasaran yang berjumlah 4 orang. Ini bertugas untuk mengelola akun media sosial, WhatsApp, dan juga Instagram, serta membuat konten promosi berupa foto, video, dan juga story, serta menjawab pesanan pelanggan dengan cepat dan juga ramah. Yang ketiga ada tim keuangan, yaitu bertugas untuk mencatat jumlah pesanan, bahan baku yang akan dibeli, dan pengeluaran lain, serta mencatat keuntungan setiap siklus produksi atau PO. Tim keuangan ini berjumlah 2 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan SDM-nya. Yang pertama itu ada keterbatasan waktu. Sebagai mahasiswa, waktu untuk mengelola usaha ini sangat terbatas karena harus mengimbangi antara kuliah, tugas, dan juga produksi risol. Jika hanya dikelola sendiri, beban kerja ini bisa menjadi terlalu berat, terutama saat ada banyak pesanan. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kesulitan menangani banyak pesanan. Jika jumlah pesanan sangat besar dan juga pesanannya meningkat, mahasiswa sebagai pengelola mungkin kewalahan menangani semuanya dari produksi hingga pengemasan dan juga pengiriman. Yang ketiga yaitu tantangan promosi dan penjualan. Banyaknya pengusaha risol di Karawang juga menjadi tantangan tersendiri agar risol yang kita jual dapat menarik perhatian dan minat dari masyarakat. Selanjutnya ada solusinya. Yang pertama itu membatasi jumlah pesanan per siklus PO untuk memastikan produksi bisa dilakukan tanpa tekanan berlebihan. Yang kedua itu membuat konten yang menarik seperti foto risol yang berkualitas tinggi dan juga video singkat, proses produksi, dan juga testimoni pelanggan. Yang ketiga ada bangun komunikasi yang baik untuk menjaga semangat kerja di dalam tim. Sekian penjelasan saya tentang pengembangan bisnis Risolisius yang ada di Karawang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.